materinya. Bentar. Oke, nanti kalau misalnya keputus bisa ya ditanyain aja ya, apa namanya kayak bisa dikabarin aja. Semoga sih enggak ya teman-teman ya. Oke, nah sebelumnya kita absen dulu. Nah coba ketik satu yang udah siap teman-teman. Oke, sip ya. Oke, nah oke siap. Nah di sini udah apa namanya udah pada siap semua. Sekarang aku mau tanya, di sini ada yang udah pernah ikut apa namanya atau ada yang belum pernah ikut webinar strategi aku nggak? Nah, coba ketik nol teman-teman yang belum. Oke, belum ya. Nah, ketik nol yang belum. Ya, biasanya yang baru sih ya. Oke, nah, apa namanya? Oke, jadi yang belum nanti tolong banget untuk ditonton ya, teman-teman ya. Di situ aku udah bahas detail banget gimana caranya kalian belajar dengan efektif dan apa yang bakal aku apa namanya aku tuangin lah di super intensif ini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah ya karena apa namanya? Karena sebenarnya itu teorinya banyak, jadi kayak ya udah sisanya ya aku bakal bahas di sini tuh ibarat udah lebih dalam gitu dibandingkan dengan yang di webinar. Kalau yang di webinar kayak ya udah itu kan emang cuman permukaannya aja aku kasih ya kan ya alasan-alasannya, caranya gimana, terus teknik-tekniknya gimana. Nah di sesi kelas hari ini aku bakal bahas lebih ke yang apa namanya ya yang dagingnya ya teman-teman ya. Oke itu yang namanya kayak apa namanya yang dagingnya gitu deh ya. Oke. Nah jadi sekarang nih kita mulai aja teman-teman. Di sini aku bakal bahas pertanyaan yang sejuta umat. Oke. Nah di sini aku bisa klasifikasiin tingkat pemahaman matematika. Nah kalau katakan di sini kalian ada apa namanya ada empat hal ya teman-teman ya untuk EK levelnya. Pertama itu ada yang baru dari dasar. Oke, ya katakan yang baru mulai lagi belajar dari dasar. Yang kedua, ini udah belajar konsep. Oke, ini udah belajar konsep atau materinya, tapi nggak paham-paham gitu ya, nggak paham-paham. Nah, yang ketiga itu udah belajar konsep, tapi masih nggak bisa ngerjain soal UTBK gitu ya, masih nggak bisa kerjain SNBT sama yang empat gitu ya. Yang empat itu udah bisa semua, tapi ngerjainnya lama. Oke. Nah, di sini ada empat kriteria, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk, aku mau coba dulu untuk apa namanya? Ya coba deh tuh kalian ya absen ya, teman-teman ya. Di kolom chat, kira-kira kalian di nomor berapa? Satu, dua, tiga, atau empat? Oke, tiga setengah. Bagus. Oke, antara tiga sama empat. Oke, sip. Bagus yang ada tiga sama empat. Yang masih satu atau dua, nggak apa-apa ya. Oke, masih satu atau dua itu nggak apa-apa. Jadi kayak ya ini kita harus ya pokoknya ketika kita belajar kita tuh harus tahu dulu kayak ya sadar diri gitu. Kondisi kita tuh gimana? Nggak ada orang yang bodoh. Kayak ingat ya teman-teman ya. Nggak ada orang yang bodoh. Tapi adanya adalah orang yang belajarnya tuh belum tepat gitu. Oke? Karena di sini yang mau aku coba share itu adalah apa namanya? Ya udah ibarat udah inilah apa namanya udah ya dengan belajar yang tepat nah aku yakin udah ya pasti bisa gitu untuk belajarnya ke depannya. Oke, aku dapat info katanya soal TBK itu pakai pola logika Kak dan gak masih panjang lebar jawabnya. Bener. Oke. Jadi emang sebenarnya tuh aku lihat soal PM, soal PK itu sebenarnya tuh nggak teorinya tuh nggak dalam, kurang dalam. Dibandingin sama zaman aku ya, dulu yang ada katakan matematika IPA, saintek ya kan ya. Ada juga sama juga kuantitatif. Itu kuantitatif itu bener-bener yang pure
ya udah katakan matematika banget lah. Yang butuh teorinya tuh dalam banget. Tapi kalau aku ngelihat yang SNBT sekarang itu nggak dalam, tapi benar-benar pure dari logic teman-teman. Oke, di sini aku mau coba untuk nge-rewind dulu dan aku mau coba ngajarin kalian framework atau kerangka berpikir yang harus kalian pakai ketika ngerjain soal TBK. Ya ini kalau kelas super intens apa namanya kelas SKS ya yang kemarin kita jalanin kelas B2B juga tapi yang benar-benar masih generasi awal itu pasti udah bosen banget lah dengernya lah ya kan. Tapi di sini kayak setelah aku ya berjalannya waktu gitu kan ya aku nemuin strategi yang dia tuh jauh lebih efektif untuk kita pakai gitu ya. Yang lebih efektif untuk kita pakai dan kita bisa gunakan sehingga kita bisa ngerjain soal UTBK. Sebenarnya aku juga udah pernah ngisi kelas ini yang bahasnya namanya adalah teknik membuat blueprint ya teman-teman ya kan. Nah, nah itu aku udah pernah bahas juga untuk teknik membuat blueprint, tapi itu juga sama karena masih generasi satu ya, jadi masih kurang untuk teorinya. Sekarang aku udah lebih datang lah dengan teori yang baru gitu ya, dan tentunya ntar latihan soal yang lebih relevan juga buat kalian. Jadi kalian bisa latihan, oke? Nah, jadi gini teman-teman. eh aku udah buatin kalian website ya kan ya. Jadi sebenarnya ada upcoming feature teman-teman untuk yang aku lagi buat gitu ya di dalam Semakara. Yaitu fiturnya adalah aku ada dua. Yang pertama itu ada apa namanya? Ada dia website ya. Ini tuh kayak web panduan ya kan. Ini web panduan ekosistem belajar kan ekosistem belajar. Nah, yang ini udah sekitar 85% lah. Jadi ini setelah apa namanya setelah kita 1 jam nanti coba aku tunjukin gimana kalian bisa belajar dengan efektif di Simakara gitu ya dengan web panduan ini. Dan yang kedua itu aku lagi buat Mindra AI teman-teman. Oke. Nah Mindra AI ini dia adalah bot ya kan. Dia adalah bot AI yang udah aku tanemin, udah aku buat pinter. Di sini ada yang kemarin ada yang udah nonton gimana caranya aku pakai GPT buat bikin soal teman-teman. Ada yang udah pernah ikut sama nonton? Nah, coba deh ketik satu deh yang udah nonton teman-teman. Nah, belum juga ya. Oke, sudah juga ya kan. Satu sudah oke. Nah, jadi ibaratnya kenapa kemarin aku ngadain tadi gitu ya kelas buat pakai AI? Karena aku lagi ngedevelop ini teman-teman. Nah, tapi tenang aja, karena aku paham banyak banget sekarang aplikasi itu udah banyak kan ya aplikasi ya banyak banget lah yang tempat-tempat lain ya kan ya website juga repot ya kan kalau harus buka dari apa namanya eh, apa namanya ya kalau buat di website agak repot. Nah jadi aku lagi ngebuat buat AI ini dia itu bisa dipakai di WhatsApp teman-teman gitu bisa di WA oke. Okay? Nah ini kayak aku ya spill tipis aja gitu ya bahwa mau ada Mindra AI gitu ya. Dia benar-benar buat jadi asisten kalian dalam belajar TBK gitu. Yang tentunya ya dia udah benar-benar hasil otak aku sih. Jadi kayak aku nanamin otak aku training si Mindra AI supaya nanti bisa apa namanya bisa ngebantu kalian latihan untuk ya untuk panduan belajar gitulah ya teman-teman ya. Oke di fase intensif ini ya. Oke. Nah, ini aku lagi develop dan ya kira-kira semoga Senin udah jadi sih. Kayak target aku Senin ya. Semoga Senin udah bisa di launch. Kalau yang website itu kayaknya besok pagi udah jadi sih teman-teman. Karena itu udah cukup detail dan cukup komprehensif sih. Oke, jadi ya ini ya karena kalian generasi pertama ya. Saya bukan generasi pertama sih, tapi generasi pertama si Makara yang berubah karena si Makara kalau dulu itu kayak ya biasa-biasa aja. Mungkin kalian yang udah join juga si Makara yang tahun lalu sama tahun sekarang itu beda banget ya teman-teman ya. Dan semoga tahun ini adalah tahun terakhir kalian ketemu di si Makara. Kenapa jadi tahun terakhir? Karena kalian udah lolos di PTN. Oke. Jadi ya itu yang apa namanya aku usahain buat di tahun sekarang. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya kalian ntar di berikutnya itu bukan lagi jadi siswa,
tapi bisa jadi mentor si Makara, ya kan, bisa jadi nanti belajar ngajar, bisa jadi kayak ya pokoknya jadi internal tim si Makara lah ya teman-teman ya, biar bisa improve lah. Waduh, jangan jadi CEO dong. Kalau jadi CEO aku menghilang. Gak. Oke, nah jadi ya kayak gitu ya. Semoga tahun ini jadi tahun terakhir ketemu apa namanya ketemu Semakara sebagai tempat belajar kalian. Tapi untuk berikutnya itu tenang aja teman-teman karena ekosistem yang aku buat ini adalah berkelanjutan. Ketika kalian lulus di UTBK pun target berikutnya aku adalah satu, yaitu adalah menjadi mahasiswa berprestasi. Oke. Jadi jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, tapi aku lagi buat ekosistem untuk menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Nah tentunya buat nanti alumni-alumni Simakara itu bakalan dapat masuk ke ekosistemnya tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ya biar kita bisa produktif terus lah, bisa bareng-bareng terus ke depannya gitu. Oke. Jadi ya, ini yang lagi aku develop dan ya Mindra AI ini udah aku tanemin gitu, udah aku tanemin framework atau kerangka berpikir yang aku bakal ajarin kalian tuh hari ini. Oke. Nah, jadi ya udah paling kayak gitu aja dulu buat apa namanya buat pembukanya ya teman-teman ya. Ya ini lagi aku develop dan aku lagi usahain. Jadi sekarang kan gini, kita udah Amin 30 lah ya. Oke. Amin 30 SNBT lah. Nah, eh, pastinya sekarang kita udah nggak lagi bahas lagi seluruh materi. Oke, karena nyatanya itu di Amin 30 ini adalah nggak semua materi keluar di UTBK, ya kan? Materi dia pasti keluar, ya kan? Nah, jadi prioritas aku dalam Hamin 30 ini adalah prioritasnya adalah lebih ke yaudah pertama nih kalian tuh aku kenalin dulu. Di sini udah ada namanya teman-teman. Ini aku namain. Nah, jadi kan nih kalian tuh bakal belajar pertama fundamental ya. Nah, jadi kalau misal kalian yang belum belajar fundamental atau cara berpikir aku, teknik-teknik matematika yang aku pakai, kalian nanti bisa mulai dari sini dulu, gitu ya. Jadi kayak gimana caranya Hamin 30 SNBT itu bisa selesai di apa namanya bisa bagus PKPM-nya. Yang aku bakal ya tekanin adalah pertama tuh di fundamental. Terus dengan kombinasi fundamental, nah aku tuh ngadain kelas nanti itu adalah kelas konsep plus gitu. Jadi konsep plus ini adalah apa? Nah konsep plus ini adalah dia adalah kita bakalan bahas konsep gitu ya. Ya tentunya dengan cara aku memahami konsepnya, tapi udah ditanemin gitu. Ditanemin namanya adalah ini aku udah kasih nama itu adalah PSA teman-teman. Oke, PSA ini itu ada dia namanya adalah problem solving analysis. Yang dimana aku bakalan ajarin kalian di sesi kelas hari ini. Oke, namanya adalah PSA ya. Nah ini ingat ya teman-teman ya, ini adalah ya metode yang aku kasih versi perfectnya ke kalian, gitu. Oke, nah setelah kalian udah bisa fundamental sama konsep plusnya, ya udah kita bakalan ya kombinasi ini ya baru deh kita full di kelas baso ya atau bahas soal ya. Sekarang kan juga ada ya untuk kelas-kelas baso. Nah jadi emang supaya buat membiasakan kalian tuh dengan cara ya udah biar terbiasa dengan soal-soal TBK. Oke, jadi kayak strategi yang bakal kita pakai itu adalah fundamental, konsep plus sama si baso ini, gitu ya. Terus ya nantinya juga ada tryout. Tryout itu juga ada teman-teman. Nanti ketika di bulan April itu kita bakal TO tiap minggu ya, oke? Tiap minggu atau kayaknya tiap minggu 2 kali juga bisa. Ya nanti tinggal aku coba set aja ya. Pokoknya kita benar-benar bakal super intensif deh. Baik yang kelas SI SNBT, kalau SI SNBT itu full di semua subtes. Kalau PKPM itu hanya PKPM-nya aja. Oke, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang bakalan aku bahas ke depannya itu ada fundamental, konsep plus sama baso gitu. Nah sekarang gini, apa namanya? Karena ya waktu kita terbatas ya. Jadi untuk pertemuan kali ini aku bakalan bahas apa namanya ya konsep benar-benar ya konsep yang aku punya, metode yang aku punya itu namanya adalah teknik PSA. Oke. Nah ini adalah framework atau
kerangka berpikir teman-teman. Oke, dia adalah kerangka berpikir yang digunakan sesuai dengan namanya, yaitu untuk problem solving analysis. Oke. Nah, ini yang bakal aku ajarin ke kalian. Yang kelas SKS mungkin udah ya aku sering ngasih mentoring ini. Nah, tapi sekarang udah versi yang lebih perfect lagi ya, karena udah lebih detail lah tentang implementasinya gimana, terutama di Hamin 30 SMDT ini. Oke. Nah, jadinya untuk di PSA ini tuh apa sih gitu ya? Ya pokoknya dia adalah benar-benar full di fokusnya tuh di problem solving. Oke. Dimana langkah-langkah yang aku pakai dan selalu aku tekenin ke kalian itu adalah ini ya. Pertama, kita bakalan set dulu di mindsetnya. Nah sekarang gini teman-teman, siapa yang ketika kalian ngelihat soal SNBT, tapi kalian masih takut buat ngerjain karena ngelihat kayaknya soalnya susah deh. Ada yang masih gitu nggak teman-teman? Kayak ini nggak soal nih, tapi kayak ih, ya susah deh soalnya deh, gitu kan? Ya nggak? Nah, masih kan ya teman-teman ya, ya kan? Nah, ini yang aku mau tanemin dulu ke kalian, oke? Yang pertama kita bakal mulai dari ya udah mindset dulu. Pertama, berani coba-coba, oke? Nah, berani coba-coba. Jadi jangan takut. Nah, ya ketika ada soal, pokoknya jangan takut dulu. Nah, sekarang gini, oke? Kenapa sih kalian takut? Nah, ya kalian takut ini karena kalian panik baca soal yang panjang. Ya nggak? Ini katakan ada apa namanya, ya ada soalnya gitu-gitu ya teman-teman ya, soalnya yang panjang kan, ya kan? Nah, ya akhirnya ketika ya kelasnya panjang, ya udah, ya kalian tuh jadinya nggak ini, apa namanya, nggak, iya udah kepepet waktu ya kan gitu ya. Pokoknya karena udah panik, jadinya kalian nggak bisa gitu buat lanjut, ya kan. Nah, sekarang di sini, ya udah pertama ini adalah mindset yang harus kalian penuhin dulu. Jangan takut atau pokoknya harus berani dalam coba-coba, teman-teman. Nah, sekarang apa namanya? Ya udah gitu, Pak, baca soal panjang. Nah, yang kedua, nah cara coba-cobanya ini kalian bisa pakai namanya adalah teknik blueprint gitu. Oke. Nah, teknik blueprinting ini apa? Sebelumnya kalian ada yang udah tahu belum? Blueprint secara bahasa Inggris itu artinya apa sih? Ada yang udah pernah dengar? Apa yang apa ada yang baru tahu teman-teman? Oke, blueprint itu artinya adalah rancangan. Oke, ini adalah rancangannya. Nah, jadi gimana cara nyoba-nyobanya? Kalian tuh harus bisa apa namanya menggunakan teknik blueprinting atau rancangan ini. Nah, gimana caranya? Jadi blueprinting, oke, misalkan gini, di sini tuh ada ya kalian tuh ada seorang arsitek gitu ya, mau ngebuat gedung, ya kan? Nah, kira-kira sebelum kalian membuat gedung ini, apa sih yang kalian harus lakukan, teman-teman? Sebelum kalian bangun gedungnya, apa yang harus kalian lakukan? Namanya adalah ya udah buat plannya dulu kan, ya nggak? Buat plan atau rancangannya dulu kan, ngerancang sketsa, ngebuat pola, ngegambar-gambar bangunannya, ya kan? Nah, pembuatan plan ini itu dinamakan sebagai blueprint. Blueprint itu adalah rancangan yang kita pakai untuk membuat sebuah bangunan, teman-teman. Oke, ini adalah mindset yang harus kalian ya apa namanya ya tentukan gitu ya. Buat plannya, apa namanya ya dengan cara membuat blueprint.
Nah, akhirnya bentuklah ya bangunannya tuh bagus gitu. Oke? Nah, sekarang gini, kita pakai analogi. Misalkan ini kan ya ada dua opsi ya. Ya bangunan itu bisa bagus, dia bisa jelek kan? Yang enggak. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang membuat bangunan ini bagus? Atau yang menentukan bangunan ini bagus tuh apa aja teman-teman? Pertama, dia pasti desainnya bagus, ya enggak? Desainnya bagus kan? Yang kedua, rancangannya bagus atau plannya bagus. Yang ketiga, yang ngerjain juga orangnya bagus. Nah, setuju nggak teman-teman? Dapat logikanya nggak? Nah, iya, ya kan? Akhirnya, ketika ininya itu udah bagus, ya kan? Plannya bagus, rancangannya bagus, blueprintnya bagus. Ya kalian meninggal bangunan, ya katakan ini ada apa namanya ada kulinya, ya kan? Terus ada katakan ada manajernya, ya kan? Nah, ketika kulinya bagus, manajernya bagus, maka hasilnya pasti bagus, ya kan? Berarti semua rancangan ini atau semua hasilnya, nah ini kan hasil ya teman-teman ya, ya nggak? Ini kan hasil kan? Ini kan hasil. Nah, hasil yang bagus tergantung sama ya udah plan yang bagus. Oke? Ini mindset ya teman-teman. Nah, ya sekarang gini, misalkan kalian ngelihat soal apa namanya soal ya PKPM gitu ya. Nah, pertama ya kan tuh panik gitu loh. Panik nggak bisa jawab. Ya akhirnya adalah ke sini arahnya. Nah, sekarang kita pakai ya analogi ke soal PKPM. Ini adalah soal yang harus dikerjain. Oke? Nah, ini adalah yang aku namakan sebagai blueprint nih. Nah, sekarang supaya ya kalian bisa ngerjain soal SNBT, nah ini kan juga bisa kan, bisa dijawab, ya kan? Sama yang nggak bisa dijawab kan, atau nembak kan, ya nggak? Nah, ya sama kayak tadi, soal SNBT, yang khususnya PKPM, supaya kalian bisa, kalian harus bisa dulu membuat namanya itu adalah blueprint, teman-teman. Oke? Nah, logikanya dapat. Nah, iya betul. Apa namanya? Neda nanya, Kak, tapi kalau terpaku sama satu soal juga nggak baik nggak sih? Mending cari soal yang benar-benar bisa dikerjain. Itu betul banget. Gitu. Nah, jadi apa namanya? Blueprint ini bisa ini ya, blueprint ini ya bisa menentukan apakah soal itu worth it untuk dikerjakan atau di skip. Oke? Okay? Nah, jadi ketika kalian udah bisa membuat blueprint ini adalah menentukan apakah soal ini worth it untuk dikerjakan atau lebih baik di skip gitu. Nah, karena gini simpel ya. Kalau misalnya kalian ketemu di blueprintnya, wah ini dapat nih rancangannya, tapi kayak susah deh. Mending skip dulu aja karena bakal makan banyak waktu. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke? Okay? Nah, dia kayak gitu. Nah, jadi yang menentukan soal SNBT itu bisa atau nggak bisa, ditentukan dari namanya adalah blueprint. Biasanya blueprint ini disebut sebagai coret-coretan. Oke? Jadi di sini yang aku ajarin ke kalian itu adalah kerangka berpikirnya dulu. Gimana sih caranya kalian ngebuat coret-coretan, teman-teman? Oke? Pertama, itu harus berani dulu untuk eksplorasi, ya kan ya? Yang pertama itu adalah berani coba-coba atau berani eksplorasi soalnya. Yang kedua, dari hasil eksplorasi, kalian buat blueprint, gitu ya. Nah, kalian buat blueprint, oke? Nah, ketika kalian ngebuat blueprint, baru deh
Ketiga, kalian hitung. Oke? Jadi step yang harus kalian lakukan ini adalah ya aku juga udah ajarin teman-teman ya. Ada 3 step yang harus kalian lakukan gitu ya. Nih ya, ini adalah ya pokoknya ya 3 step utama deh. Oke? Pertama adalah eksplorasi atau coba-coba. Oke? Terus yang berikutnya setelah eksplorasi itu masuk ke bagian tadi blueprint. Oke? Nah, dengan blueprint ini ya kalian ketemu ya rancangannya itu gimana? Terus logikanya gimana? Oke? Jadi eksplorasi, blueprint, yang berikutnya baru hitung. Oke? Hitung. Nah, ini baru deh pakai matematikanya dan apa namanya ya konsep-konsepnya. Oke? Ini adalah step yang harus kalian kerjakan, 3 step utama di kerangka problem solving analysis. Oke? Explore, blueprint, dan hitung. Oke? Nah, ini yang bakalan aku ajarin. Di mana step yang 2 ini itu adalah bukan kemampuan kalian dalam menyelesaikan soal. Tapi ini adalah kemampuan membaca soal. Oke? Nah, coba sekarang siapa dari kalian yang ketika ngelihat soal itu langsung kepikiran pakai rumus apa? Ada yang gini nggak, teman-teman? Oke, aku. Oke, aku. No, no apa tuh? Aku. Oke, siap ya. Gue tuh. Ya, pokoknya biasa tuh kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang kita cobain hal ini dulu ya. Yang kemarin untuk PSA aku yang generasi 1 kan kayak panjang banget ya kan ya. Ada eksplorasi, logik, terus analisis segala macem, ya kan ya. Nah, sekarang aku cuman ini doang, apa namanya, jadi 3 step utama. Oh, bentar. Aku kepikiran teman-teman. Ini nambah 1 step lagi. Jadi bukan 3 step, tapi ada 4 step. Karena hitung tuh belakangan aja. Oke? Ya, hitung tuh dia belakangan aja. Nah, step yang ketiga itu adalah formulasi, teman-teman. Nah, ini aku lupa nih buat stepnya nih. Oke, formulasi. Dari sini baru deh kita apa namanya buat rumus. Jadi aku nargetin kalian itu adalah untuk membuat rumus untuk apa namanya ya udah gitu membuat rumus baru kalian hitung. Oke, jadi rumus itu jangan kalian mikir kayak gini. Oke, jangan mikir ada soal kan mikir pakai rumus apa, ini salah. Aman ya? Oke. Nah, jadinya ya udah. Sekarang harus ada 4 step dulu. 4 step utama. Yaitu adalah eksplorasi, blueprint, formulasi, baru hitung. Nah, sekarang gini teman-teman. Ketika kalian ngerjain soal, ada yang suka ngestak nggak? Kayak stuck nih, bingung nih. Ngerjainnya gimana? Ya nggak? Ada yang pernah gitu nggak? Bingung gitu loh. Mau ngelanjutinnya gimana, ya kan? Mau gimana lagi kan? Nah, jadi dengan kerangka berpikir ini, ketika kalian stuck, oke, kalian ekspor lagi, gitu, oke. Jadi ya kenapa kalian stuck? Karena kalian tuh kurang referensi, gitu, kurang referensi, yang kurang segala, jadinya dia ya kayak gitu.
Makanya akhirnya stuck. Kalau stuck, kita lanjut lagi, explore lagi. Gitu. Oke, nah problemnya di waktu. Itu bakalan aku bahas setelah ini ya. Gimana caranya bisa mempercepat proses perhitungannya. Nah, karena kan sama aja kan. Ya aku, ya kalau bisa katakan dikasih soal, itu ya aku bisa ngerjain dalam waktu 1 menitan. Gitu. Karena itu juga ada caranya. Benar-benar kayak cara peningkatannya itu gimana. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Kerangka berpikir yang harus kalian tanemin di otak kalian. Oke, aman ya? Nah, kalau aman, kita coba ya lanjut ya. Oke, gimana sih cara makainya? Di sini kayak ya udah, aku kayak ya langsung kita praktekin aja lah. Oke. Nah, jadi aku di sini mau apa namanya? Nah, ini adalah kerangka berpikir PSA yang aku punya dan aku benar-benar ya ingin ke kalian. Gitu ya teman-teman ya. Karena kita fokusnya tuh udah lagi bukan bahas materi lagi gitu yang detail, bukan. Tapi udah fokusnya adalah untuk ngebuat ya udah untuk ngejawab soal. Oke. Nah, ya kalian coba deh. Sekarang kalian catat kayak apa sih keluhan yang kalian masih rasain ketika belajar di matematika. Nah, itu bakalan ya coba kita bahas ya di sesi hari ini ya. Oke? Blank. Stuck di tengah aja, ya kan? Nah, oke. Sekarang ya kita bakalan coba ya masuk lagi gitu ya. Nah, kalian tuh butuh 3 hal. Ini aku ya rewind back lagi yang teori apa namanya aku udah ajarin di sesi webinar aku ya. Nanti bakal aku share lagi buat linknya tuh gimana. Jadi itu pokoknya tuh di matematika itu ada 3 pilar utama yang harus kalian bisa. Oke. Nah, ada pilar satu yaitu adalah pilar problem solving. Oke. Nah, ini ada pilar ya problem solving. Nah, ini yang buat pertama. Yang kedua, itu ada juga namanya adalah pilar apa namanya? Ya konsepnya gitu. Oke. Nah, ini ibarat yang ini adalah why. Oke. Ini adalah why-nya. Kenapa kita kayak analisis itu gimana? Oke. Terus ada pilar konsep. Kita tahu juga what. Sama yang ketiga, itu kita tuh harus bisa dulu ya pilar teknik berhitung ya. Oke. Nah, ini pilar teknik berhitungnya. Ini adalah how-nya. Oke. Benar-benar ibarat kalian ngitung. Ya cara ngitungnya lah, ya kan? Nah, apa namanya? Nah, yang how itu udah dibahas detail di bagian fundamental. Benar-benar fokusnya itu adalah teknik berhitungnya dikencengin. Nah, kemarin ya, kan ya aku nggak juga baru banyak yang tahu kan. Kayak cara ngefaktorin, terus cara perkalian, terus cara apa namanya di ininya ya kan eksponennya gimana, persamaan tapi ada akar itu gimana tekniknya ya kan. Itu kan teknik berhitung. Nah, ini adalah pilar konsep. Nah, jadi secara fundamental itu harus jago dulu. Oke. Okay? Minimalnya tuh tahulah teknik pindah ruas, terus kaliin eksponen, segala macam, lalala, gitu ya. Nah, itu udah dibahas di fundamental semua. Nah, sekarang untuk yang what, ini adalah bagian ya konsep gitu ya. Oke, okay? Konsep plus ya pokoknya itu udah ya untuk bagian konsep deh ya. Oke. Okay? Nah, bagian konsep ini aku juga bakal dalam 30 hari terakhir, aku bakalan bahas konsep yang sering keluar di UTBK. Jadi kalian tenang aja ya. Di
Di sini enggak semua materi itu keluar di UTBK, tapi aku bakal ajarin konsep-konsep yang sering keluar di UTBK dengan cara yang aku punya. Aman ya, teman-teman ya. Nah, yang di sini ya baru deh. Ini adalah kita pakai PSA atau Problem Solving Analysis. Nah, jadi di kelas Superintensif ini dan kelas B2B ini, dia tuh bakalan ngebahas semua hal ini gitu ya teman-teman ya. Bahwa ya kelas untuk kelas khusus di PKPM itu bakal ada 4 jenis kelas. Yang jenis pertama itu adalah kelas fundamental ya, ini aku namain ya. Ini fokus di teknik penghitung. Ya ibarat kalau kalian belajar bela diri lah, ya kan. Nah belajar apa namanya ya bela diri kan banyak teknik-tekniknya kan. Nah itu dibahas di kelas fundamental. Terus yang kedua ini adalah kelas yang tadi ya, itu konsep plus ya. Oke. Nah itu kelas ya konsep plus. Nah tiga itu ada kelas ya bahas soal. Oke. Jadi dan kelas yang keempat itu adalah kelas mentoring. Nah, kelas mentoring itu ditujukan kalau misalnya kalian ada kesulitan tertentu. Jadi ya katakan mau ada keluhan nih, kayak Kak ini aku masih nggak bisa paham, kayak Kak ini aku selalu panik kalau ngerjain, Kak ini aku ngapain itu kalian bisa request aja, nanti aku bakal kasihin kelas tambahan mentoring. Oke, nah kelas utama itu yang 3 pertama ya, itu yang bakalan rutin di rolling setiap minggunya sampai hari H UTBK. Nah, sebenarnya sih kalau aku bisa ngisi lebih banyak sesi kelas, aku senang sih jujur sih. Nah, karena kan bisa lebih efektif ya. Kalian belajar. Karena kan kayak aku mau itu distandarisasikan ke semuanya, ya kan ya. Karena kan kalian tuh beda-beda kan. Jadi kalau misalnya kalian mau kelasnya banyak, oke, boleh aku bantuin untuk sesi kelasnya. Dan aku bakal ajarin kalian konsep-konsep juga dengan cara aku. Oke ya teman-teman ya. Nah, di mana di masing-masing konsep ini dia tuh ada cara khususnya. Ini ada cara khusus untuk memahami ini. Oke. Okay? Nah, ini kelas konsep ini ada cara khusus untuk memahami ini. Nah, semua cara khusus untuk setiap konsep yang bakal prediksiin keluar di UTBK itu bakal aku bahas di kelas konsep plus ini. Nah, ya udah, ini adalah bahas soal-soal random gitu ya. Soal-soal random. Nah, nanti di sini ya kita bakalan coba aplikasiin ya PSA-nya ya. Di sini PSA-nya tuh bakalan kita coba aplikasiin di kelas bahas soal aja. Oke. Okay? Nah, kelas fundamental ini fokusnya tuh adalah di teknik perhitungan. Jadi ketika kalian ketiga hal ini kalian penuhin, kalian checklist. Oke. Okay? Nah, ya PKPM kalian itu bisa kedongkrak, teman-teman. Karena ada salah satu ya testimoni gitu ya dari grup B2B juga. Dia tuh terus ketika dia udah melewati fase B2B ya, yang kemarin juga, ini juga udah aku ajarin ke dia. Nah, dia tuh bisa jadi tiba-tiba 800 teman-teman. Oke, nah ini kan cukup jauh dan cukup signifikan nih. Tapi udah ada beberapa dari mereka tuh yang kayak gini. Nah, makanya ketika apa namanya kalian yang baru join di sini ya aku targetin ya kita di soal TBK tuh bisa benar-benar se-improve itu ya teman-teman ya. Itu yang bakalan aku usahain dan aku bakalan maksimalin untuk di sesi kelas ini. Nah, sekarang coba deh dari kalian, nah kalian siap nggak untuk benar-benar kayak belajar dan berusaha biar PKPM itu bisa improve teman-teman. Nah, siap apa enggak? Nah, ini sekarang aku minta untuk apa namanya komitmen kalian ya. Oke? Okay? Karena kan udah ibarat agenda-agenda sekolah kan udah mulai lebih ringan ya kan? Nah, apa namanya ya ya udah lebih yang nggak ada lah untuk tingkat-tingkatan sekolah kan, jadi bisa lebih intensif lagi. Ada yang nanya, Kak, study plan itu masuknya konsep plus? Bukan. Study plan itu bukan konsep plus.
Jadi konsep plus ini adalah yaudah ya konsep, tapi udah benar-benar aku sesuaiin lagi gitu. Oke ya. Jadi kayak itu lebih aku sesuaiin lagi, aku fokusin, aku kerucutin teman-teman untuk bisa soal-soal yang bakal diprediksi keluar di UTBK besok. Nah, iya emang jujur aku juga kaget sih kalau yang April tuh masih pada sekolah sih, karena kayak jadi mepet banget kan ya kan ya. Nah jadi kayak ya semoga tetap bisa maksimal ya buat belajarnya. Ya kalian harus pintar-pintar bagi waktu sih. Kalau ada yang mau request itu di bagian apa namanya dijadiin kelas mentoring lagi itu juga boleh ya. Nanti kalian coba list aja ya sebenarnya semua pertanyaan kalian itu aku tuh udah punya teman-teman buat cara jawabnya tuh gimana dan cara tekniknya tuh gimana. Tapi aku butuh bantuan juga untuk sekiranya mana topik yang benar-benar kalian butuhin banget. Oke? Jadi supaya kalau kalian udah punya nih mau nanyain hal ya kalian bisa request aja ke aku. Nanti aku pasti buatin kelasnya jadi aku bisa bahas secara tuntas dan langsung ya langsung intinya lah. Oke? Bukan kayak ya harus semangat lah, harus buat kalender belajar lah, harus buat apalah pokoknya motivasi enggak. Nah, karena aku bukan motivasi, tapi aku ngajarin kalian cara belajar. Oke. Nah, itu ya itu pahamin perbedaannya ya antara ngasih kelas motivasi sama ngasih kayak yang ngasih seminar motivasi atau ngasih seminar ngajarin belajar. Nah, aku lebih ke ngajarin belajarnya ya, teman-teman ya. Nah, itu. Ya, betul. Jadi untuk sekarang semua konsep itu bakal berubah jadi kelas konsep plus. Nah, ya kalau kelas yang B2B kemarin, nih ya, ini buat yang B2B kemarin yang sebelum Maret, itu kita belajar buat kelas konsep aja. Tapi yang sekarang, apa namanya, ya intensif kan ya, buat intensif B2B, dia bakalan kelasnya adalah konsep plus, gitu ya. Oke, nah jadi ya kayak gitu. Oke deh, ini ada aku ngajarin kayak, nah Kak, urutan belajarnya gimana sih? Kan aku baru Jan Simakara. Aku bingung harus mulai belajar dari mana gitu kan. Fundamental atau study plan atau baso. Nah, ini yang bakalan kita bahas ya. Oke? Pada sesi hari ini. Nah, sebelum itu oke ya, ini buat teknik kelas dan 3 pilar utama kalian tuh bisa PKPM. Why, what, sama how. Dengan kombinasi PSA, konsep dengan fundamental. Ketiganya itu kalian harus bisa dulu, teman-teman. Oke? Dan ini bisa dipelajarin dulu, aku rekomendasiin dari fundamental, masuk ke konsep, baru masuk ke PSA-nya. Oke ya, teman-teman ya. Ih, demi apa? Ih, demi apa itu apa namanya tabrakan sama UTBK. Ya udah semoga semoga dipermudah ya. Tenang aja bakal bantu. Oke. Ya, jadi ya. Oke, nah sekarang aku mau ngajarin kalian tentang um, ya tentang ya konsep PSA dulu ya. Kita belajar konsep PSA, problem solving analysis. Di sini aku coba perkenalkan dulu ke kalian karena tema kelas hari ini adalah fokus itu aku ngajarin di ini ya, di yang buat PSA ini ya. Nah, ingat mindsetnya, jangan pernah pikirin pakai rumus apa. Pikirin pakai rumus apa. Nah, rumus itu paling terakhir, teman-teman. Nah, yang kedua, harus berani coba-coba. Oke? Ini dua mindset yang harus kalian pakai. Ketika kalian bertemu dengan soal, jangan pernah pikirin pakai rumus apa. Tapi, kalian buat dulu, namanya adalah blueprint. Oke? Jadi, ingat ya, ketika ada soal, yang kalian lakukan itu adalah eksplorasi. Oke? Explore informasi sebanyak-banyaknya. Jadi ini dapetin
info sebanyak-banyaknya. Oke? Nah, gini ya. Ini khusus bagian explore. Ketika ketemu soal, selalu explore dulu. Harus di-explore ketika ada soal. Nah, dari explore, baru deh masuk ke yang berikutnya, teman-teman. Nah, dia berikutnya itu adalah blueprint ya. Kalian harus membuat yang dinamakan sebagai blueprint. Nah, ntar nih aku bakal kasih contoh apa yang dimaksud dengan blueprint. Di sini, kalian temukan logikanya. Nah, udah setelah blueprint, baru kalian formulasi. Ini barulah tentukan rumus. Oke? Nah, terus yang keempat, itu adalah hitung. Oke? Nah, ini hitung. Ya, kalian tuh hitung pakai semua semua yang nah, lanjut. Jadi dia bakal berbentuk membuat siklus ya, teman-teman ya. Oke, ini adalah strategi atau konsep PSA yang aku ajarin. Ingat, PSA dengan cara kalian bisa jago PKPM itu beda ya. Nah, kalau kalian mau jago PKPM, kalian harus bisa 3 pilar utama. Tapi gimana caranya untuk menyelesaikan soalnya, itu kalian pakai metode PSA ini. Yang aku coba ajarin ke kalian. Aman ya, teman-teman ya? Nah, jadi apa namanya? Ya dia nih kayak gini ya, benar-benar kayak konsep PPSA. Okay? Nah, ya cara makainya gimana? Atau apa sih Kak yang dimaksud dengan blueprint, ya kan? Di sini aku mau coba dulu. Jadi blueprint ini dia tuh ibarat kayak ya coret-coretan. Wait, ini aku coba ya cari soal dulu ya teman-teman ya. Jadi, nah ini yang harus kalian lakukan. Ini adalah step 1. Ini adalah step 1. Ini adalah step 2. Ini adalah step 3. Ini adalah step 4. Nah, sekarang kita bakal belajar gimana sih yang dimaksud dengan masing-masing step ini. Itu kayak gimana. Nah, sekarang ini kita coba ya teman-teman ya. Sekarang ini kita coba. Jadi, kita bakal masuk ke yang pertama dulu. Ini adalah PSA step 1. Yaitu adalah apa tadi teman-teman? Nah, ketika ketemu soal, apa yang harus kalian lakukan? Oke, apa yang harus kalian lakukan ketika ada apa namanya? Ketika ada soal? Coba-coba atau outputnya adalah fokus di eksplorasi. Oke, jadi yang pertama di sini adalah explore. Nah, kunci kalian bisa ngemasterin teknik yang ini adalah cuman satu. Kalian bisa baca soal. Oke, jadi ini adalah yang harus kalian lakukan. Kalian tuh harus bisa apa namanya ya ini soal. Nah, gimana cara baca soalnya? Cewek-cewek. Oke. Nah, sekarang gimana ya cara baca soalnya? Ini kalimat demi kalimat ditranslate jadi matematika. Oke, ditranslate jadi matematika. Oke, nah kayak gini ya. Jadi kalimat demi kalimat ditranslate jadi matematika. Atau bukan ya kalimat yang kalimat ini,
Ini ya kalian tuh pahami makna kata dari soalnya, gitu ya. Nah, kapan eksplorasi kalian dikatakan tuh bagus? Pokoknya di eksplorasi ini goalsnya atau tujuannya, nah goalsnya, nah kalian itu dapat info sebanyak-banyaknya. Oke, jadi di step yang pertama ini atau teknik yang pertama ini, kalian itu harus dapetin info sebanyak-banyaknya, gali info sebanyak-banyaknya dari soal. Tapi jangan fokus untuk diselesain dulu. Ingat ya, jangan langsung coba diselesaikan. Nah, ini adalah ya catatan nih. Jadi kayak ya udah fokusnya definisi di explore dulu aja. Nah, nah, coba di sini tadi siapa yang masih bingung makna-makna dari apa namanya dari ya soal-soal tuh suka bingung kan? Nah, di sini masih ada yang bingung nggak dalam memaknai soal kayak nggak ngerti gitu maksudnya apa? Ada yang masih bingung teman-teman? Oke, nah itu ya fokus untuk di explore atau coba-coba dulu. Nah, contohnya gimana? Sekarang aku bakal make buat ininya ya. Nah, kalau begitu nanti keburu waktunya nggak Kak? Enggak, karena aku juga make teknik yang sama gitu. Oke, karena aku make teknik yang sama. Jadi kalau aku aja udah bisa cepat, pasti kalian juga bisa. Justru ini bakal mempermudah kalian dalam mengerjakan soal. Nah, ya kalian coba dulu aja ya. Oke? Nah, gitu ya. Oke ya. Jadi, nah contohnya gini. Oke ya. Nah, ini kita bakalan ya coba ya teman-teman ya. Wait, koneksi aku aman kan nih? Oke. Suaranya aman ya teman-teman ya? Ah, sip, aman ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Oh, nge-lag. Gimana? Ada yang nge-lag, ada yang aman. Ya, kalau nanya bisa ke Rizky ya. Suaranya aman ya? Oke. Nah, ini yang bakalan ya aku coba ya ajarin ya. Coba sekarang kalian ya kerjain dulu deh soal ini deh. Ada yang masih bingung nggak? Yang bingung coba ketik nol ya. Oke? Ada yang bisa ngerjain? Oke. Nah, ini ada yang nol ya. Nah, gimana tuh? Ada yang masih bingung nggak? Yang bingung ketik nol, coba yang lain yang udah bisa dikerjain dulu aja. Oke. Nah, jadi ini gimana cara kita membuat ekspornya? Nah, kalimat demi kalimat itu kalian coba untuk translate. Katakan gini, umur adik sekarang 5 tahun kurangnya dari umur kakak, ya kan? Nah, dia dia ada kalimat kayak gini nih.
Berarti kita punya dua objek kan? Oke, umur adik sama umur kakak sekarang. Ya nggak? Berarti kita ya tulisin deh. Gitu ya. Katakan, oke, nah ini konteksnya sekarang nih. Ya kan? Nah ini sekarang. Jadi umur adik, katakan A ya. Katakan A itu adik. Ya kan? Berarti adik itu adalah 5 tahun kurang dari kakak. Berarti adik itu adalah kakaknya dikurangi 5. Ini adalah hasil eksplorasi yang pertama. Ini ke sini, ini adalah hasil eksplorasi yang pertama. A sama dengan K min 5. Nah, itu dari satu kalimat. Nah, terus kalimat berikutnya. 5 tahun kemudian. Dia ada keterangan kan? Oh ya udah. 5 tahun kemudian. Gitu ya. 5 tahun. Nah, berarti kan ketika 5 tahun, nah ya sekarang kan A ini adalah umur yang sekarang kan? Ya nggak? Umur sekarang kan? Yang K ini, dia adalah ya umur yang K kan? Umur kakak sekarang kan? Nah, berarti kalau 5 tahun kemudian, A-nya berubah jadi A ditambah 5. Gitu. Oke. Jadi kayak karena 5 tahun kemudian A-nya itu berubah jadi A tambah 5. Nah, berarti yang K, yang K-nya juga jadi K plus, karena A sama K itu kan umur yang sekarang. Kalau 5 tahun yang kemudian berarti kan masuk umurnya udah 5 kan. Ketika kita kerjain dalam konteks 5 tahun kemudian, ya udah A-nya itu berubah jadi A tambah 5, K-nya itu berubah jadi K tambah 5. Berarti jumlah umur dan kakak, ya kan? Jumlah umur dan kakak 5 tahun kemudian. Jadi kan ini kan kayak A ditambah K, ya nggak? Sama dengan 35 kan? Tapi karena dia tahun kemudian, maka bukan A tambah K. Tapi jadinya adalah A tambah 5 ditambah K tambah 5 sama dengan 35. Tinggal kita rapiin, berarti kan kita dapat A tambah K tambah 10 sama dengan 35 kan? Berarti A tambah K sama dengan 25. Oh, nge-lag ya? Halo? Oke, nge-lag ya? Wait, wait. Cek, cek. Nah, kalau sekarang gimana teman-teman? Aman nggak suaranya? Oke, tes, tes. Gimana teman-teman suaranya? Oke, nah masuk ya. Oke, sip. Ya, ya, ya. Nah, ini aku ulang lagi ya. Nah, ini dia yang apa namanya ya kayak yang tadi ya kan? Jadi benar-benar kayak kita tuh dengan blueprint yang tadi, ya ini kan sekarang ya. Sekarang itu kan udah kita misalnya, berarti ini kan adalah umur adik sama kakak kan. Berarti ya udah umur adik sekarang
adalah 5 tahun kurangnya dari kakak. Ya kan? Berarti kakak dikurangi 5. Nah, yang 5 tahun kemudian, berarti kata-kata di sini ada jumlah umur kakak adik tersebut. Berarti kan jumlah umur kakak adik dalam 5 tahun kemudian kan? Ya nggak? Nah, ya ketika 5 tahun kemudian berarti umurnya bukan A tambah K lagi. Jadinya A tambah 5 ditambah K tambah 5. Berubah dia. Karena 5 tahun kemudian. Akhirnya A tambah K tambah 10. Sama dengan 35. A tambah K sama dengan 25. Nah ini yang dinamakan adalah blueprint teman-teman. Oke. Ini yang dinamakan dengan blueprint. Jadi ini dan ini nih ya. Nih, ini dan ini yang biru. Ini adalah bagian eksplornya. Oke. Nah, ketika kita udah selesai mengerjakan, kita dapetin semua hasilnya, ya kan? Itu bakal berubah nama jadi blueprint. Bisa ditangkap? Nah, ya udah. Jadi sebelum kalian bisa untuk apa namanya? Untuk uh, ngerjain soal, kalian blueprint dulu. Nah, kalau coba dan blueprint salah gimana dong, Kak? Makanya yang aku saranin kalian itu adalah belajar dengan cara membuat blueprintnya dulu. Oke? Okay? Kalau kalian nggak bisa buat blueprint, itu bakalan enak lah buat berikutnya. Buat kemudiannya bakalan enak. Gitu. Nah, ini adalah yang dinamakan sebagai blueprint. Nah, berikutnya, nih ya, ya, ya ntar kita bakal pakai contoh lagi ya teman-teman ya. Oke? Okay? Nah, ini adalah explore dan blueprinting. Nah, sekarang ini kita coba lagi. Oke, wait. Ini aku coba access dulu yang soalnya ya. Karena sebenarnya soalnya agak blur, tapi masih bisa dibaca sih. Blueprint itu belum sampai selesai soalnya. Benar-benar kayak translate dari soal ke bentuk matematika aja. Ya. Nah, ini sekarang kita coba. Ya, blur banget ternyata. Bentar ya. Nah, tapi kebaca lah ya. Walaupun blur ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah soalnya. Ingat, yang kita coba latihan adalah kita fokus ke soalnya dulu. Oke? Nah, sekarang ya udah buat blueprint dulu aja. Diketahui 3 bilangan berturut-turut. Berarti ya kita bisa bilang, oh dia ada 3 bilangan. Disingkat-singkat aja tulisannya. Oh ada 3 bil. Oh bentar. Gambarnya hilang nggak teman-teman? Aman ya? Aman nggak? Kelihatan kan? Ya. Oke. Nah, jadi buat blueprint ini nggak harus lengkap tulisannya. Pakai bahasa kalian aja, asal kalian tahu. Gitu. Katakan gini, oh ada 3 bilangan berturut-turut. Berarti ada 3 bilangan kan? A, B, C. Nah ini hasil eksplorasi kita untuk kalimat yang pertama. Oke? Okay? Nah, asik. Itu ketemu. Ya, min 3 ya. Oke? Okay? Nah, sekarang ini adalah hasil yang pertama nih. Yang kalimat pertama. Ya kan? Nah, kita move ke yang kedua. Rata-rata dari ketiga bilangan adalah 10.
Berarti kalau rata-rata dia bentuknya gimana? Ya udah kan tinggal dijumlahin semua, dibagi 3 sama dengan 10. Ya nggak? Ini hasil eksplorasi yang kedua. Terus yang ketiga, bilangan kedua sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurangnya 8. Berarti statement yang ketiga, bilangan kedua berarti kan yang B. Berarti B ini dia sama dengan jumlah bilangan yang lain. Berarti jumlah bilangan yang lain itu kan A tambah C kan? A ditambah C dikurangin 8. Gitu. Oke? Nah, terus yang berikutnya, bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain. Berarti kita dapat lagi C sama dengan A tambah B. Oke, sampai sini dulu. Paham nggak teman-teman cara eksplornya? Paham? Jadi benar-benar yang kalian lakukan itu adalah kalian pelajarin dulu cara membaca soalnya. Jangan pelajarin dulu cara solve soalnya dulu. Nah, kalau misalnya kalian udah makin bisa, udah bisa untuk membaca soal, udah bisa untuk nge-translate soal, maka pasti bakalan bisa untuk kerjaan soalnya. Oke? Nah, makanya kenapa yang aku bilang tadi, ya sama metode-metode berhitungnya. Karena emang semua itu penting supaya kalian bisa ngejawab soalnya. Gitu. Aman ya? Nah, ya udah sampai sini baru kita terusin. Ini tahapan explore. Nah, habis dari sini bukan artinya kita nggak explore lagi. Tapi ini kita explore lagi, ini kita explore, kita explore, kita explore lagi. Contoh, bentuk yang ini bisa kita buat jadi A tambah B tambah C sama dengan 30. Nah, mungkin ada yang nanya, Kak, kenapa kepikiran kayak gini caranya? Ya nggak? Jawabannya satu, coba-coba. Oke? Jadi ketika di awal, aku juga nggak tahu cara nyelesain soalnya gimana. Tapi karena aku punya kemampuan explore dan aku punya kemampuan membuat blueprint, ya udah, makanya aku bisa untuk ngerjain ya rata-rata soal yang susah juga bisa. Oke? Nah, kalau misalnya kalian belum punya kerangka problem solving ini, kalian nanya aku soal yang susah, bakalan nangkep caranya gimana, gitu. Oke? Nah, yang ini ya kita kan dapat kan bahwa oh ya udah di sini berarti kita bisa buatin B-nya itu atau katakan kita kumpulin semua ke satu ruas ya, ya kan? Berarti kan dia bakalan jadi A dikurangin B ditambah C sama dengan 8. Oke? Yang ini bisa kita buat jadi A tambah B dikurang C sama dengan 0. Oke? Nah, kalau kalian tanya, Kak, apa diubah gini? Jawabannya adalah coba-coba. Aku juga nggak tahu, ya coba-coba aja gitu loh. A min B, ini katakan semua variabel geser kiri semua, ini semua variabel geser kiri semua. Gitu. Enggak dikali pelangi. Kenapa nggak dikali pelangi? Karena dia dikurang, bukan dikali. Oke? Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Oke? Nah, ya udah. Sampai sini kan jadi 3 variabel kan? Ya nggak? Ini dia jadi 3 variabel. Nah, tapi blueprint itu sesimpel ini aja. Ini namanya adalah blueprint.
Enggak, itu bukan rumus, didapat dari hasil eksplorasi soalnya. Nah, dia kayak gitu. Oke? Nah, dia cara mainnya kayak gitu ya. Benar-benar yang kalian pelajarin itu adalah membuat blueprintnya dulu aja. Nah, cari caranya, gimana caranya biar kalian dapat ini ya. Betul, explore barengin analisis. Oke? Ini aku ngasih sekarang kayak baru pengenalannya aja ke PSA. Karena kita aplikasinya nanti bakal di kelas konsep plus ya. Oke? Ini bakal pembahasan di detailnya ke apa namanya ke konsep plus. Gitu. Oke ya. Nah, ya udah. Ini adalah explore dan blueprint. Selesai. Sampai sini aja. Kalian coba latihan. Ketika ada soal, jangan coba untuk ngerjain dulu soalnya, tapi kalian fokus dulu membuat blueprintnya dulu. Latihan membuat blueprint ya, teman-teman ya. Oke? Nah, baru deh. Yang berikutnya, apa namanya berikutnya, baru deh kalian masuk ke formulasi dan hitung. Nah, sampai sini udah enak. Mau kita apa namanya formulasi sama hitung gitu. Nah, sekarang coba kita kelarin ya soalnya ya. Nah, katakan yang ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Katakan sekarang di formulasi. Nah, formulasi sekarang apa buat buat logikanya gimana? Dia kan ada A sama dengan K-5, ya kan? Ada A sama dengan K-5. Nah, ada A tambah K sama dengan 25 gitu. Nah, ya udah ini apa namanya buat bagian yang formulasinya gitu. Sekarang sampai sini baru deh. Oh, dia kan ada dua variabel. Berarti ini bisa kita ya eliminasi ya kan? Atau substitusi juga boleh. Nah, setelah masuk ke formulasi, kalian tuh harus paham ya teorema yang tadi, yang konsep plus tadi. Ini udah masuk ke teknik perhitungan. Jangan sampai kalian bisa ekspor, jangan sampai kalian bisa masuk buat blueprint, tapi kalian nggak bisa ngitung. Oke, makanya kayak ketika kelasnya aku bahas semuanya gitu. Aku dari fundamental iya, konsep plus iya, sama yang PSA juga iya. Nah, ya udah. Apa namanya? Nah, ya kan ini kan A sama dengan K-5. Ini tinggal dimasukin aja. Oke. Berarti kan A-nya, nah ini kalau ini udah masuk ke konsep generalisasi ya. Nah, buat teman-teman yang baru tahu generalisasi, nanti coba tonton fundamental aku. Karena itu juga teknik yang cuman aku ajarin di sini. Oke, nggak aku ajarin tempat lain lagi. Jadi bakal jadi K min 5 tambah K sama dengan 25. Jadi udah tinggal 2K sama dengan 30. K-nya 15. K-nya 15 berarti A-nya K min 5 kan? Berarti A-nya adalah 15 min 5. Berarti A-nya sama dengan 10. Ya sama aja, ya nggak apa-apa. Malah disebutkan A-nya apa? Caranya bisa macam-macam. Mau kamu pakai eliminasi, mau K-nya yang dimasukin ke A, mau A-nya dimasukin ke ini. Iya, dia bebas. Pokoknya ingat ya, apa yang aku ajarin di kelas fundamental, bahwa matematika itu bebas. Oke? Itu bebas. Mau ngapain aja kita bebas. Asal sesuai aturan dan konsep. Oke? Nah, ini yang aku bahas di fundamental ya. MTK itu bebas, asal harus sesuai aturan sama sesuai konsepnya. Nah, kayak gitu. Oke, bisa ditangkap teman-teman? Nah, nanti setelah sesi ini, aku bakalan kirimin kalian pelatihan soalnya untuk pelatihan ngebuat blueprint. Oke, jadi ya fokusnya adalah untuk ngebuat blueprintnya dulu. Nah, nanti malam ini aku share panduan belajarnya. Nanti di hari Sabtu itu apa namanya ya, ya kalian coba untuk tamatin dulu ya teman-teman ya.
untuk video fundamental yang aku punya. Karena biar nanti istilah-istilah yang aku pakai ke depannya bakal ada istilah kayak PSA, istilah konsep, istilah apa namanya generalisasi kan, istilah simplifikasi, terus apalagi ya solusi ya kan, istilah-istilah banyak, tapi itu cuman kayak ibarat kamus kamus di program Simakar aja gitu. Oke, kayak istilah kayak gini kan ya cuman aku pakai di sini kan. PSA, blueprint, explore, formulasi segala macam gitu-gitu ya kan. Nah, itu cuman di Simakar aja aku bakal bahasnya. Nah, tapi cara overall, nah kayak gitu deh ya teman-teman ya. Oke, masih ada yang nanyain? Aman? Nah, kalau misalnya belum bisa jawab soal, itu nggak masalah. Oke? Nah, kalau misalnya belum bisa jawab soalnya nggak masalah. Coba dulu latihan explore blueprinting. Explore blueprinting, explore blueprinting. Oke? Nah, ya. Nanti recordnya aku kirimin di grup ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang baru belajar hal baru, teman-teman? Oke? Nah, ingat ya. Oke. Soalnya Zoom, iya, ntar bakal aku share semua di grup ya. Kak, manajemen waktu yang paling efektif gimana sih? Nah, um, jadi gini, teman-teman. Oke? Cara bisa kalian ngerjain soalnya cepat, itu adalah kalian semakin cepat kalian membuat ini, maka semakin cepat kalian solve-nya. Simpelnya gitu aja. Jadi start, kan soal PM banyak ya kan? Nah, fun fact-nya soal PM itu adalah sebenarnya dia satu soal bisa buat banyak soal. Enaknya gitu. Karena enaknya gitu, jadi um, ya udah apa namanya ketika kalian ininya cepat, kalian nyari-nyari cepat, pasti kalian ketemu solusinya cepat. Jadi ya tipsnya kayak gitu ya teman-teman ya. Sekarang fokus selesaiin dulu yang di fundamental dulu gitu. Nah, nah coba dengan yang sekarang explore dan apa namanya explore sama yang blueprinting itu kalian coba dulu aja. Nah, di sini kalian fokus di meningkatkan kecepatan untuk membuat eksplorasi dan blueprinting. Jangan buat nge-solve soalnya dulu, oke? Okay? Jangan solve soalnya dulu, tapi fokus di blueprintnya ya, kayak gitu. Ya, ntar tuh bakal aku kirim deh buat soal-soal latihannya ya, oke? Okay? Aman teman-teman? Oke, okay. Oke, ya ntar ya ini kan ini masih permulaan ya kan. Bagian konsep plus bakal aku mulai dari hari Senin. Jadi ketika di konsep plus ya ntar aku bakal udah pakai istilah simplifikasi, generalisasi, explore, blueprinting, ya problem solving, pokoknya bakal istilah kayak gitu deh. Awal-awal ya fundamental dulu, ini langsung aku upload ya di grup ya teman-teman ya. Oke, langsung buat blueprinting ada. Iya, betul. Oke. Nah, iya betul yang di T ya. Buat lat soalnya ntar juga aku kirim. Oke? Nah, ya udah, kira-kira sampai sini dulu. Bagaimana teman-teman? Aman ya? Oke. Nah, kalau misalnya aman, jadi untuk sesi kelasnya kita sampai sini dulu ya. Yang aku bakalan kirim dulu nanti sisa-sisanya. Kalau record itu harus menunggu ya. Mungkin habis buka aku bakal. Jadi, ya, untuk sesi kelasnya kita sampai sini dulu ya. Oke. Nah, ya udah, kalau misalnya kayak gitu, kita sampai sini dulu aja. Soalnya nanti intinya kalian kerjain aja, di diskusi aja, open diskusi aja. Nah, kayak gitu, kalau udah berbuka, jadi kita sampai sini aja posisi kalian. Terima kasih banyak ya teman-teman yang menonton dan menjadi pengalaman ini kita bakalan sekian gitu, tapi nggak keras banget, oke? Karena
kita tuh prinsipnya belajar cerdas, bukan belajar keras ya teman-teman ya. Kan mungkin ya banyak orang yang sampai berjam jadi kelas tuh kalian pahamin kan. Nah, jadi aku pakai yang kebalikannya. Kita belajar 2 sesi aja sehari cukup lah, 2 sampai 3 sesi sehari cukup. Untuk sesi di Zoom, sisanya kalian coba sendiri gitu. Ini banyak banget teori-teori yang aku ajarin yang bisa kalian serap. Gitu. Oke, sip. Nah, yaudah, kalau misalnya gitu, untuk sesi kelasnya kita sampai sini aja. Makasih banyak semuanya. Ini dan oh, udah. Ini juga nih, bawah.